Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Oh, Yesus, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa di surga. Benar Tuhan bahwa semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena Roh-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami dapat menyisihkan segala kesibukan kami mau menyisihkan segala keegoan kami mau menyisihkan segala yang menghalangi fokus kami pada hari ini, untuk kami boleh mengambil bagian duduk diam di bawah kaki-Mu dan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang bergabung pada siang hari ini. Kuduskan kami, sucikan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, sehingga kami layak untuk memasuki hadirat-Mu yang kudus. Sehingga kami Tuhan siap
untuk membaca firman Tuhan pada pada siang hari ini. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami. Jadikan setiap hati kami tanah yang subur, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan melalui pembacaan firman pada siang hari ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku yang sudah siap untuk pembacaan firman siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. 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 Wajahku tidak tampak ya ibu-ibu ya. Jadi kemarin ya mungkin 2 hari yang lalu tepatnya laptop saya taruh di tas ransel. Kemudian anak saya tidak tahu kalau ada laptop di dalam ya. Nah, tas itu terbanting. Jadi kayak ditaruh begitu saja dan terbanting sehingga menyebabkan laptop ini mengalami error dan tidak tampaklah wajah saya di sini ya. Jadi nggak kelihatan kan? Yang kelihatan cuman gambar Alkitab, tetapi itu tidak mengurangi semangat untuk tetap sama-sama membaca firman. Saya juga mengucapkan terima kasih. Tuhan memang tidak henti-henti kirimkan orang-orang yang luar biasa ya. Silih berganti, tetapi selalu yang terbaik Tuhan kirimkan. Terima kasih untuk Paula Kristi ya, singer yang diberkati dan mau di sini bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya, Bu Kristi. Baik, ibu-ibu, kita akan lanjutkan lagi pembacaan kita di Yesaya 47 sampai 50. Per orang kita akan membaca 5 ayat ya. Urutannya saya buat, urutannya saya akan tulis ini yang nyimak Bu Naceh ya. Bu Naceh sama Bu Renti ya. Saya akan tulis ya di sini yang pertama Ibu Dewi, Ibu Nur Hayati, kemudian Ibu Lampita, Ibu Yersi, kemudian ada Cencen, Neng Ike ikut ya. Neng Ike harus sudah mulai belajar membaca firman Tuhan ya. Neng Ike, lalu Ibu Endah, kemudian Ida, Ibu Risa, Joli dan Kristi. Kristi dulu, Din. Kristi, lalu Joli. Ya, itu urutannya. Silahkan dimulai dari Dewi 5 ayat. Oke, baik. Kita mulai pembacaan Yesaya 47 yaitu sampai 5 saya bacakan. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah atas debu, hai anak dara putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak berkah, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan manis dan genit. Ambillah batu kilangan di lapung, bukalah kerudung, angkatlah samusikan paha, seberangilah sungai-sungai. Ayat 3, biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. 4, kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus Allah Israel. 5, duduklah dengan berdiam diri dan masuk ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Amin. Ayat yang ke-6, aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Ayat yang ke-7, katamu tadinya untuk selama-lamanya, aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesalahan semuanya itu. Kesudahan selama semuanya itu. Ayat yang ke-8, oleh karena itu, dengarkanlah ini hal orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Ayat yang ke-9, kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau.
sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Amin. 10. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Amin. Yesaya 47 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampinya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Ayat 12. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Ayat 13, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Ayat 14, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasanya api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Ayat 15. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Amin. Baik, Yesaya 48 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Ayat 1, dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan, dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Ayat 2, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Ayat 3, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu, aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Ayat 4, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Ayat 5, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu terjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Amin. Yesaya 48 ayat 6 sampai 10. Engkau telah mendengar semuanya, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku
Dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Neng Ika, Neng Ika ikut baca ya. Yesaya Iya, Bu. 47 ayat 11, yuk sampai 15. Iya, 48, maaf. iya. Ayat 48 ayat Yesaya 48 ayat 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ayat 12. Tuhan penebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Ayat 13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. 14. Berhimpunlah kamu sekalian, dan dengarlah, siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini. Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Ayat 15. Akulah yang mengatakan dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Amin. Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di sini. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, yang mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka, yang membelah gunung batu, maka mencaplah air. Dan tidak ada kata sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Yesaya 49, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Ayat 1, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu akan menyatakan keagunganku. Amin. Ayat yang keempat, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. 5. Maka sekarang firman Tuhan,
yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku dan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit menjadi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Amin. Ayat 9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara dan dari barat. Dan ada dari tanah Sinim. Ayat 13. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Sofi, mau ikut baca Sofi ayat 14? Iya Ibu, bentar. Ya. Tuhan. Ayat 14, Sian berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. 17, orang-orang yang membangun engkau datang segera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. 18, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. 19, sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Amin. Ibu Ripka, mau ikut baca Ibu Ripka? Ayat Iya, 20. malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, mengisilah supaya aku dapat diam di situ. Ayat 21, maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul?
diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan. Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggonggong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ayat 4. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Amin. Ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakub. Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. 2. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis, karena tidak ada air dan mati kehausan. 3. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain gabung. Ketaatan hamba Tuhan, pas ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Ayat 5. Tuhan Allah membuka telingaku, aku tidak memberat, tidak berpaling ke belakang, aku beri punggung kepada orang-orang yang aku, dan biku kepada orang-orang yang mencabut janggut. Aku tidak menyembunyikan ketika aku dinodai dan diludahi. 7. Tetapi Tuhanlah menolak aku. Sebab itu tidak mendapat noda. Sebab itu aku megahkan hati keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan akan tampil bersama? Siapakah aku berkara? Biarlah ia mendekat padaku. 9. Sesungguhnya Tuhan Allah nolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan membuat seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakai. Amin. Ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah, ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ibu. Kita sudah membaca 47 sampai 50. Kita akan bersaat teduh sejenak. Ya, saya percaya bahwa
Roh Kudus pasti akan menanamkan satu rema yang siap kita bagikan untuk dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Gak ada suara Juli. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Baik, ibu-ibu silakan siapa yang dapat rema boleh saling berbagi. Hah? Nggak ada suara? Ya tadi waktu saat teduh nggak ada suara, makanya aku tadi main gitar. Oh ya? Tadi waktu satu dong nggak ada suara ya? Ada, Ada nggak? nggak ada. Tadi saya bilang nggak ada suara. Serius? Oh my God. Oke, coba sekali lagi. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Jangan jangan diulang lagi. Ya, Ah ya udah. Ya udah kalau kayak gitu, baik. Saya nggak tahu ya tadi nggak ada suara toh. Astaga, OMG. Baiklah kalau gitu ya. Tadi kita sudah saat teduh sejenak. Bagi yang punya rema, monggo silakan saling berbagi di sini. Boleh pesaksian juga ya. Silakan siapa yang mau mulai atau saya dulu ya. Jadi saya ibu-ibu dapatnya itu di Yesaya. Sebenarnya banyak ya. Jadi saya bagikan aja apa yang saya sudah catat di sini di Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah, ada lagi di Yesaya 48 di 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti ya. Jadi kalau yang 10 ini kita lihat bahwa kita semua ini di Zoom ini ya, kita ada 16 orang, pasti kita tuh punya masalah masing-masing ya. Walaupun kita apa mengatakan kita mengklaim diri kita, oh aku sudah pujian, penyembahan, doa dan segala macam bahkan puasa. Tetapi kita ini masih status manusia ya. Saya masih status manusia. Ada darah dan daging. Makanya saya betul-betul perlu Roh Kudus ya untuk menguatkan. Karena apa? Di sini memang telah sudah dikatakan gitu kan ya. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Artinya m- menjadi satu kesadaran tersendiri bahwa selama kita hidup di dunia, selama saya hidup di dunia, itu akan ada saja
jenis-jenis kesengsaraan yang akan kita hadapi ya. Ada permasalahan di dalam keluarga, baik itu dengan suami, dengan anak, bahkan dengan keluarga besar gitu ya. Ada permasalahan kesehatan yang tanpa kita sadari, kesehatan yang disebabkan mungkin saya sendiri sudah tahu punya contoh kolesterol. Kenapa sih kok tetap aja dihajar ngelihat makanan-makanan enak kayak nggak bisa penguasaan diri, disantap urusan itu belakangan. Nanti setelah itu duluan. Jadi seperti itu. Ada juga yang terkait misalnya kerohanian, kenapa ya rohku tuh kok mati gitu ya. Terus kita biarkan lama-lama akhirnya kita jauh. Ada juga permasalahan yang terkait mungkin apa finansial ya. Jadi uang tuh kayaknya pas lagi butuh kok kayaknya tuh pas lagi butuh nggak ada duit. Hutang sudah di mana-mana, udah jatuh tempo kok nggak bisa bayar. Jadi seperti itu gitu loh. Memang kalau membaca ini Tuhan rupanya sudah menguji saya di dalam dapur kesengsaraan. Nah, jadi itu semua gitu ya. Tetapi itu tadi, bagaimana sih saya menghadapi ini semua? Nah, tapi di sini dikatakan sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya itu saya di dalam proses pemurnian Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan mau memurnikan saya, Dia kasih saya dengan dapur kesengsaraan yang sudah saya sebutkan di atas tadi, seperti itu ya. Dan saya bersyukur bahwa apa namanya cara saya mengatasi dapur kesengsaraan ini memang benar saya harus terus baca firman. Ternyata apa semua firman Tuhan ini adalah rahasia kehidupan. Semakin diselami saya melihat ternyata ada. Oh memang aku harus sengsara, memang aku harus susah karena apa? Tuhan sudah mengatakan gitu ya, sudah tertulis di sini gitu. Nah, jadi ini menjadi apa ya? Jadi saya pun harus berkata tidak boleh berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita punya apa? Kesengsaraan masing-masing. Tuhan sendiri sudah tulis kok di sini. Jadi saya harus siap diproses, saya harus siap dimurnikan dalam dapur kesengsaraan yang memang sudah dipersiapkan. Bagaimana saya menghadapi, merespon itu, ya itulah proses saya dimurnikan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Terus kalau di saya 48 ayat 18, ini tadi ya belajar untuk saya apa belajar untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, belajar memperhati apa taat memperhatikan perintah Tuhan ini kan nggak gampang, ya kan? Karena itu selalu berbentrokan dengan duniawi kita gitu ya. Pada dasarnya sebagai manusia tuh kita tuh senang banget berbuat hal-hal yang tidak baik ya, yang nggak enak atau yang ditentang oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu kan tidak sebaliknya, kita harus melakukan hal yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, tetapi kalau saya menjalankan hal yang baik dan benar, saya harus mengakui secara jujur bahwa saya mendapatkan satu damai sejahtera, seperti yang dikatakan ini. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah mengkering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti itu ya. Nah, saya mencoba memperhatikan seperti ini, Ibu-ibu ya. Waktu saya pulang kemarin ke Siantar, pasti di sini orang Batak semua tahu kalau yang namanya saud mertua atau kematian mertua, ya, apalagi anaknya sudah menikah, itu membutuhkan dana yang banyak, ya, membutuhkan dana yang banyak. Nah, di situ apa ya? Itu di situ kan pasti kita uang, 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 uang terus keluar ya. Kalau dulu nih saya kasih tahu, saya tuh hitung-hitungan banget, hitung-hitungan banget untuk mengeluarkan uang, uang, uang ya. Apalagi kalau semuanya itu serba tidak terplanning untuk saya pribadi, itu susah karena apa? Budget dari mana nih gitu kan? Karena di satu sisi ada anak saya yang sudah apa akan masuk SMA dan itu di luar pulau. Jadi memang semua budget saya itu sudah terencana gitu. Nah, dengan dipanggilnya mertua saya kemarin di Siantar dan tiba-tiba uang yang entah dari mana itu harus diambil kan begitu ya. Tetapi di sana juga akan ada gitu ya dana yang keluar 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 ibu untuk di sini ada ida mungkin ya entah ibu saya dengar apa enggak. Nah di situ juga termasuk misalnya untuk keperluan ibu saya untuk acara adat itu juga keluar keluar keluar. Nah ketika saya di sana itu saya hanya minta doa sama Tuhan, Tuhan bantu saya untuk tulus
Halo, halo, halo. Iya, dengar Kak, dengar. Eh, Tes, tes, tes suaranya. Nah, waktu saya di sana itu kan saya berdoa untuk diberikan ketulusan gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mentaati perintah Tuhan ini dan itu benar ibu-ibu ya. Jadi apa ya? Kok jadi saya kalau saya kesaksian ini kok jadi saya yang melo ya? Mungkin mungkin ada ibu-ibu lain dulu deh yang mau nerusin. Silahkan, siapa ya? Ibu Cencen mungkin atau Dewi? Silahkan, monggo. Eh, Kalau saya di Yesaya 49 ya, ayat 5 dan 6. Um, Ya, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku bahwa kita kalau kita udah dipilih menjadi hamba Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan kita walaupun banyak hal di dalam hidup ini ya kita berjalan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau ya. Nah, maka itu tapi Tuhan mau tuh dan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya. Jadi kita harus pegang seperti Bu Joli bilang di dalam setiap hidup kita pasti banyak hati yang tidak mau menuruti kedagingan kita pasti muncul. Tapi karena firman-Nya mengatakan kita harus berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan, kita harus tunduk. Nah, maka itu di ayat ke-6-nya janji Tuhan itu terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan selain menjadi hamba, kalau kita taat sama Tuhan dengan firman-Nya, bukan sebagai hamba kita menyampaikan, kita menolong orang-orang yang terikat, terbelenggu, atau orang-orang di sengsara. Tapi Tuhan juga menjanjikan adalah kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk keselamatan orang-orang sampai ke ujung bumi. Dan itu janji Tuhan, dia akan memberi kita apa? Memberi kita untuk menjadi eh, terang itu sampai ke pulau-pulau, sampai ke ujung-ujung dunia yang tanpa kita. Jadi ada firman itu, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, apa yang tidak pernah dibayangkan itu Tuhan sediakan bagi kita. Jika kita berjalan sebagai hamba Tuhan, kita berjalan dalam ketaatan dalam firman-Nya, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Begitu dengan Bu Joli. Saya percaya Yes, tuh. Tuhan pasti amin. menyediakan yang terbaik buat Bu Joli. Karena menjalankan firman-Nya itu kadang-kadang kita perlu apa ya? Apa di dalam hidup kita itu kita pasti ada yang kita ini harus kita korbankan. Tapi saya percaya Tuhan membuka yang terbaik buat Bu Joli. Dan tidak pernah dipikirkan oleh Bu Joli. Itu Terima aja. kasih Cencen, luar biasa ya. Kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa ya. Pokoknya itu tadi, sepanjang kita bisa mentaati perintah Tuhan ya, kita hidupi perintah Tuhan itu Tuhan akan pelihara kok hidup kita ya. Terima kasih Cencen, silakan yang lain. Ibu Yoli coba ya, Ya, saya boleh Ibu Lampita. Yesaya 50 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kalau saya baca dari firman Tuhan ini, saya seperti dikatakan gini loh, ketika kita punya keyakinan yang penuh ya, kita punya yakin dalam kondisi apapun kita penuh keyakinan penuh, Tuhan itu pasti menolong kita. Seperti tadi Bu Yoli bilang kan, dulu dia begini, dia dulu memperhitungkan apa. Tetapi saya yakin Bu Yoli punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik ya. Sehingga aku tahu Bu, kalau orang Batak ya, ketika mertua meninggal itu ada pengeluaran sekian-sekian, tanggung jawabnya anak laki biasanya kan. Bayangkan kalau misalnya pengeluarannya sekian ratus juta harus dibagi. Nah, kalau kita hitung-hitungan sayang juga ya untuk ini untuk itu. Ya tapi karena Ibu Yoli sudah hidup dalam Tuhan, semuanya dilakukan dengan hati yang sukacita gitu ya Bu ya.
Karena Tuhan juga menolong Ibu Yoli gitu ya, waktu ketiga menghadapi adat-adat Batak ini gitu ya, luar biasa. Tapi di sini juga dikatakan ketika kita yakin Tuhan menolong kita, kita itu tidak akan mendapat noda. Karena sebagai manusia kita sering membuat kesalahan, kemudian aib gitu. Tapi Tuhan tutupi semua itu. Tuhan tutupi karena kita yakin kita berserah sama Tuhan dan Tuhan menolong kita benar gitu. Sungguh keyakinan kita yang teguh seperti gunung batu, itulah yang membuat kita aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam pertolongan Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga di sini dikatakan bahwa ketika kita yakin seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Jadi artinya ketika kita melangkah bersama Tuhan dalam kondisi apapun, pertolongan Tuhan itu selalu menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lampita. Silakan yang lain. Paula, Bu Nace, Shalom, Bu Flora, Dewi, Bu Yersi, Paula Apa ya. namanya? Ya. Kalau saya mau apa yang mau saya bagikan nih, kemarin kan kita dapatnya pembacaan kemarin bahwa lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terus di Yesaya 48 Tuhan bilang lagi di ayat yang ke-6, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Kemarin kita dengar kan, sekarang kita harus melihat. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan yang hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Kayaknya tuh kita tuh kalau apa namanya pas melihat atau membaca sesuatu tentang yang bagus-bagus dan yang baik-baik itu daya tangkap kita tuh cepat gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat lagi di sini saya mau istilahnya kayak ngajarin sejarah nih ceritanya nih. Kan enakan ngegibah tentang firman lewat sejarah tuh enak. Jadi di saya ini terutama yang kita baca tadi dari 47 sampai 50 adalah dari 47 itu adalah zaman Babelonia. Jadi pada saat kerajaan Asyur itu hancur, nah, kerajaan Babel, kekuasaan Babel itu menguat. Tapi Tuhan janji kalau Tuhan akan menghancurkan kerajaan Babel karena mereka tidak mengakui kuasa Tuhan, ya kan? Nah, kemudian di pasal 48 itu Israel itu lagi bandel-bandelnya tuh. Makanya Tuhan tegur lagi tuh di situ. Udah keluar dari Babel masih aja tegar tengkuk ini bangsa Israel ini kan. Nah, mereka tuh nggak taat, mereka tuh apa namanya, bahkan mereka nggak setia. Bisa dibilang seperti itu. Tapi Tuhan apa? Tuhan tuh tetap janji loh untuk memulihkan dan apa namanya, memulihkan dan keadaan mereka dan mengampuni mereka dan memulihkan keadaan mereka. Kemudian di 49 dipanggil lagi untuk jadi terang, jadi bangsa-bangsa, bawa keselamatan untuk semua bangsa. Dipulihkan lagi. Kemudian di ayat pasal yang 50 bahwa yang menjadi pokoknya adalah kesetiaan. Jadi siapalah kita gitu loh. Kalau kita mau saya mau ambil dari 47 sampai 50 adalah seperti ini. Mungkin kayak tadi ya, kayak Bu Joli misalnya diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan maunya kita. Planningnya kita apalagi gitu kan. Tuhan tuh sebenarnya hobi loh. Makanya kayak gini, hobinya Tuhan tuh kayak Tuhan tuh sering ngajak kita bercanda gitu loh kadang-kadang tuh ya. Jadi kita tuh kan sudah bikin planning A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi kembali lagi, terjadilah apa yang kau kehendaki. Kan sering kan kita kalau doa seperti itu, terjadilah seperti yang kau kehendaki. Nah, dikasihlah sama Tuhan terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Diobrak-abrik planningnya itu, beneran diobrak-abrik itu. Dan kadang-kadang Tuhan tuh mengobrak-abrik sesuatu yang membuat kita tuh sudah nyaman, sudah fix kan. Katakanlah, apalagi kalau kita ya kayak saya dulu, kalau misalnya gaji 3 juta, terus dari 3 juta tuh saya tulis pengeluaran begini supaya nggak ada miss sama sekali, bahkan kalau bisa nabung kan gitu.
Tapi kalau udah diporak-porandakan sama Tuhan, ya kan, contohnya kayak bulan ini gitu kan, saya tuh tadinya udah, oh puji Tuhan saya ada simpenan misalnya, dibuat sakit-sakit yang istilahnya dibilang sakit parah enggak gitu kan, tapi agak ngeselin gitu loh, jadi harus bolak-balik ke dokter untuk cek. Jadi ini penyakit tuh ngajak main petak umpet gitu loh. Pada saat saya di rumah, gejala yang saya rasakan tuh nggak kerasa apa-apa gitu kan, gejala yang saya rasakan tuh banget membuat saya nggak nyaman. Tapi pas saya datang ke dokter udah bayar kan gitu kan, itu gejalanya nggak ada. Jadi dokter tuh kayak sekarang udah nggak sakit tapi kan ya, jadi dokter nggak ngasih obat kan, otomatis oke saya pulang. Begitu pulang sakitnya saya rasain lagi, ngeselin kan kayak gitu. Saya coba bertahan 2-3 hari, nanti nggak kuat dengan sakitnya saya ke dokter lagi. Nanti nih pas saya waktu udah mau ke dokter itu sama sekali nggak ada keluhan, misalnya kayak darah tinggi normal, gula darah bagus, ya kan semua bagus normal. Nanti pulang kumat lagi gitu kan, kayak jengkel gitu kan. Nah, pada saat kita tuh diperhadapkan seperti itu, kita diobrak-abrik sama Tuhan, kita mengalami sebuah ketidaknyamanan. Itu yang sebenarnya Tuhan mau bikin kita dirombak semuanya. Saat kita ada di zona nyaman, Tuhan akan rombak kita menjadi kita keluar dari zona nyaman kita. Supaya apa? Supaya kita tuh ngandelin Tuhan. Nggak bisa lain, ngandelin Tuhan aja, udah itu aja. Karena apa ya? Setelah saya menuju jelita itu yang kemarin saya bilang ya, jelang 50 tahun, saya banyak banget dari istilahnya kayak tadi Bu Lampita tanya ya ke Enda itu arti namanya apa? Karena setiap nama pasti punya arti. Nah, di sini nama saya Paula Kristi. Kalau saya panjangin Paula Kristi Dorothea Angku gitu kan. Wow, panjang banget. Itu ada artinya memang. Paula itu waktu saya tanya ke papa saya, almarhum papa saya waktu itu, artinya nama saya apa sih kan gitu. Oh, Paula itu dari Paulus gitu kan. Terus Kristi itu dari Kristus. Dorothea katanya artinya adalah pemberian. Jadi kamu adalah pemberian Kristus yang dalam tanda kutip bisa menjadi penginjil seperti Paulus. Gubrak gitu. Saya kayak berat banget gitu kan. Tapi benar, saya belajar dari Paulus. Saya sudah menikmati apa itu artinya kelebihan, dan saya juga sudah mengerti apa itu artinya kekurangan. Jadi saya mencukupkan dengan apa yang ada. Nah, kalau berbicara masalah tentang ekonomi kan seperti itu. Tapi kalau kita kembali lagi ke tadi dari pasal-pasal di Yesaya, itu apa yang kita bisa pelajari adalah pada saat kita tuh udah, kadang tuh kita merasa nggak nyaman, kadang tuh kita buat keputusan yang membuat kita tuh berontak sama Tuhan. Kita tuh membuat suatu kesalahan kepada Tuhan, bahkan kita nggak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan bawa lagi kita. Tuhan tuh tetap ngingetin kita lewat komentar seperti ini. Tuhan tuh ngingetin kita, janji gue nih loh tetap masih berlaku loh. Penyertaan gue masih berlaku loh. Tuhan selalu bilang seperti itu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa pada saat kita tuh tidak baik-baik saja. Kan ikut Tuhan itu bukan berarti itu semuanya akan baik-baik saja, no. Tapi Tuhan senantiasa menjanjikan kekuatan, kemenangan lewat penyertaan Tuhan. Itu aja Bu Joli. Thank you. Terima kasih Bu Paula, luar biasa ya. Sangat menghibur juga untuk saya ya. Jadi kembali lagi ke tadi saya Yesaya 48 itu. Kalau sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, saya memang mau seperti itu sehingga ketika kemarin itu ya mengalami kejadian itu pun saya juga ingin terus menjaga damai sejahtera. Ya, ini kita kadang-kadang kan ya terus terang aja ya nggak munafik. Kadang-kadang uang itu bisa membuat tidak damai sejahtera. Tetapi karena saya tahu uang ini bisa membuat damai sejahtera, maka ketika saya di sana pun saya betul-betul berdoa, minta Tuhan bantu aku menjadi orang yang tulus dan ikhlas dan tidak perhitungan. Seperti itu. Sehingga itu tadi, saya nggak tahu berapa kali saya narik uang di ATM karena saya tidak mau hitung. Ya, saya tidak mau hitung berapa kali saya narik uang di ATM seperti itu ya. Bahkan ketika pergi pun itu juga ya, walaupun ada drama di awal ya, ya saya nggak malu juga lah, kita sama-sama di sini saling sharing ya. Mungkin cara pengelolaan laki-laki dan perempuan itu beda dalam manajemen keuangan. Saya sudah pernah bilang sama suami saya untuk bersiap terhadap apapun yang tidak terjadi di masa depan terhadap bapaknya seperti itu. Tapi ya begitulah ya, mungkin beda santai. Kalau saya kan well prepare banget. Nah, itu terjadilah akhirnya kejadian itu dan menjadi pontang-panting seperti yang Bu Kristi bilang tadi, akhirnya terporak-porandakan di luar planning gitu ya. Dan itu terjadi. Jadi
ketika sudah mengeluarkan dari rumah, saya sudah minta doa Tuhan seperti itu. Sehingga ketika saya pulang, saya sudah tutup mata, saya tidak mau ngecek semua yang keluar dari ATM itu berapa. Nggak apa-apa, keluar, keluar. Dan saya mengeluarkannya itu dengan itu tadi, dalam rangka menjaga damai sejahtera saya itu tadi. Ya, menjaga damai sejahtera itu tidak gampang. Ya, makanya salah satu cobaan tertinggi tadi tuh duit. Bisa nggak lu ikhlas nggak lu ngasih? Nah, gitu ya. Ngeluar uang sebanyak ini lu ikhlas nggak? Nah, kan kebalik itu. Maka saya selalu bilang aku mau damai sejahtera. Jadi berapapun yang keluar ya udah keluar aja nih, bagi keluar ya untuk ini tuh nggak masalah bagi saya seperti itu ya. Karena saya mau pulang dalam rangka saya menjaga jaga damai sejahtera saya. Saya itu ibu-ibu latar belakang saya finance. Setiap kami pergi kemanapun dengan satu keluarga ini, saya punya catatan nih ada adik-adik saya. Saya tuh kadang-kadang jadi bendahara mencatat every single receipt ya. Setiap pengeluaran saya selalu catat. Uang keluar itu semua saya catat seperti itu. Jadi saya tahu berapa keluar. Tapi kemarin betul-betul saya tidak mau bawa uang, tidak tahu mau catat. Saya hanya tahu saya ambil ATM berapa kali. Itu pun saya tidak mau lihat berapa. Berapa sisa uang juga saya tidak mau. Sehingga ketika pulang pun saya sejahtera gitu. Saya mau menjaga damai sejahtera itu tadi. Dan saya tidak mau menimbulkan pertengkaran ya, pertengkaran antara saya di dalam keluarga ya dengan suami seperti itu saya tidak mau. Makanya itu tadi memperhatikan perintah-perintah Tuhan ini loh. Saya hanya Tuhan, 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 Tuhan. Jadi saya nggak mau bergantung pada manusia, bergantunglah pada Tuhan supaya apa? Saya mau jaga damai sejahtera. Kan gitu. Menjaga damai sejahtera ini kan nggak gampang, kan seperti itu. Makanya diperlukan keikhlasan yang super tinggi gitu tadi. Dan saya tadi mengkaitkan juga dengan Yesaya 48 ayat 10 bahwa aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan gitu. Jadi itu tadi saya melihat memang ini semua sudah rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan dan saya harus berjalan di dalam koridornya Tuhan untuk menjaga damai sejahtera saya itu tadi. Saya nggak mau loh. Kita kan nggak ada yang mau kan damai sejahtera kita dicuri oleh si iblis kan. Dan saya harus tahu bahwa itu adalah intimidasi-intimidasi si iblis. Dia buat caranya begini, begitu, begitu supaya damai sejahtera saya itu dicuri seperti itu. Baik, apakah ada ibu-ibu lain lagi? Bu Yarsi, Bu Nur, Aku Kak Neng. Juli ya. Oh ya, silakan Dewi. Nah, saya dapat dari pasal 49 ayat 17. Dari mulai 16 itu eh, janji Tuhan yang luar biasa. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna. Jadi kadang memang kita sebagai manusia yang kadang-kadang merasa aduh kenapa sih begini gitu kan kita Pak akan hari ini. Jadi saya kemarin sekalian bersaksi pas mau pulang itu memang sebenarnya ada rencana pengen banget gitu pas ulang tahun mama itu aku ya sana gitu memeluknya gitu. Terus tiba hari tanggal 10 itu akhirnya kita teleponan sama adik-adik par nggak taunya mama itu ngomong itu si ponakan si Roni pulang katanya ternyata dia eh, apa namanya di gitu yang jadi aku pikir aku sama mama kok malah dia yang pulang kata saya kok malah dia yang pulang aku cerita sama dia aku pengen pulang tapi uangku belum ada nih baru sekian gitu kan tapi kok dia yang pulang ya kata saya terus iparku yang mendengarnya itu memang pengen pulang iya nggak cukup duit gitu kan itulah pertolongan Tuhan itu dia langsung menawarkan ayo beli tiket aku yang bayar gitu serius iya gitu kan terus nanti pulangnya gimana nanti kayak gimana ntar diantarin gitu aku pikir nggak kira aku iya kan minta lagi kan aku telepon adekku yang satu lagi langsung iya saya transfer hari itu juga ditransfer saya belum berangkat ke sana ditransfer juga untuk kos balik
Jadi ya ini tadi aku dapat sini bahwa Tuhan itu selalu menjaga. Dia selalu ya seperti apa namanya itu deklarasi kita di eh, yang dari Pak Prapto bahwa eh, eh, segala keperluan kita Tuhan yang menyediakan gitu. Jadi ini setiap pagi memang aku deklarasikan itu 3 pagi atau setengah 4 aku deklarasi. Jadi ya begitu mengalir aja. Jadi sekalipun aku ongkos cuma bandara aja adanya, tapi nggak ada beban gitu. Ayo aja langsung gitu. Ya udah dikasih tahu, ayo ambil gitu. Terus akhirnya pernah juga yang bikin emang menjaket juga kan. Jadi udah ya dengan kata. Nah, aku sampai sana di Silang, ponakanku ini juga ya ongkos sampai ke rumah gitu. Jadi eh, ih luar biasa Tuhan. Mau juga langsung banget bilang walaupun memang nggak dari di sana tapi saya juga suci. Dan ada satu hal juga yang saya suka lagi pas saya itu kan mama itu 83 tahun ya. Jadi kalau tur itu kaki harus pakai kaos kaki karena memang dingin. Di Porsea itu yang Kak Joy pergi menguburkan itu di situ tuh kampung dingin. Jadi selalu pakai kaos kaki. Akhirnya mama cerita, ini kakiku kalau malam gitu atagi selalu ini selalu tegang begini, nggak bisa digerakin gitu kan. Terus udah, aku bilang baunya urapan. Terus aku sambil diurut ya, kalau diurut akhir nanti takut sapuran gitu. Kayak refleksi itu ya. Ini telapak kaki itu semuanya. Tadi ini kan udah 2 minggu saya di sini. Tadi saya kon, gimana? Mandi kata mama. Jadi ada apa namanya ya? Pokoknya itu luar biasa deh. Dengan aku ke sana, mama akhirnya sakit kakinya ya. Itu katanya sakit banget. Ya, gimana kalau dari itu loh, bang itu jalan beri duduk aja masuk karena tegang gitu. Nah itu jadi begitu mengenai uang yang iparku kasih juga sedikit memang berat tapi mereka juga saya suka saya aku eh, nggak ada apa namanya kok saya merasa kok jadi member enggak karena mereka sangat sangat eh, apa ya namanya nggak tahu perkataan lagi yang lebih tepat gitu jadi saya pergi ke rumah kak juga saya beri dan doain kak ini kak jadi pagi pas sebelum dia buka warungnya itu kami berdoa bersama dan memang benar kalau kita benar-benar sungguh-sungguh apalagi kita mau syukur terus kita berdoa Tuhan pasti jawab Tuhan pasti mengabulkan tapi kita Amin. benar-benar Ya. syukur ya. Hmm. Itu pembeli dari jam 5 kurang dibuka udah langsung pada datang jadi luar biasa kapan saya pulang itu baru pertama kali saya pulang dengan tenang dengan tidak ada apapun ya namanya duit cuma 100 ongkos saudara doang ibu-ibu tapi Amin. nekat Amin. luar Ya. biasa nggak ada beban apa apa udah jauh hari udah rancang ya udah ya terserah deh kalau memang Tuhan nggak izinkan tapi ternyata Tuhan kabulkan lewat iparku lewat ibu pulang ketemu mama dengan sukacita jadi ini ya sangat uh, ini banget tadi aku telah uh, melukiskan engkau dapat tanganku jadi terus tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi saya percaya dan itu kemauan aku malah Tuhan itu pasti lihat dan kita pun harus begitu. Jadi kita jangan sampai ada salah malah jangan salah Amin. berbicara yang mendukakan hati orang. Nah, Tuhan lihat apa yang kita perbuat. Amin. Itu Suaranya aja nggak lihat terlalu clear ya. kita. Tadi putus-putus Bu Dewi, tapi nggak apa-apa, luar biasa ya. Oke, Ya, ibu-ibu, kita uh, akan akhiri. Sebelumnya mungkin kita kenalan ya. Di sini ada Ibu Flora sama Neng Ike. Bisakah buka dulu kameranya untuk kenalan? Silahkan.
Dari Ibu Flora dulu kenalan. Ini namanya siapa? Udah saya sebutin Flora. Tinggal di mana? Ya, Halo, salam kenal. Shalom. Nama saya Flora Buruta Gaol. Saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Nah, tuh siapa yang tinggal di Bekasi ya? Ini satu geng sama orang-orang yang de Jabotabek. Oke, sudah berkeluarga kah? Sudah, saya sudah berkeluarga. Suami saya Mas Dolok Sewu, mempunyai 3 putra. Iya, terima kasih. Rame ya di situ ya. Oke, salam kenal Ibu Flora ya. Jadi di sini juga teman-teman dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Jawa sampai Papua lah di sini ya. Dan di sini juga bercampur-campur Bhinneka Tunggal Ika. Selamat bergabung ya. Besok Ya, datang lagi. Jadi jangan telat. Tadi sudah sesi sharing. Baik, yang berikutnya mana nih Neng Ika? Neng Ika mana ya? Oh ini dia Neng Ika. Ya Neng Ika. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, Sore. perkenalkan nama saya Septiana Ike Puspitasari, sering dipanggil Neng Ike. Saya asli Madiun, berdomisili beserta suami di Garut. Karena suami orang Garut, eh, saya memiliki 6 anak ya, bukannya dari saya sama suami, tapi di bawaan saya 3, suami 3, laki-laki 3, laki-laki 4, eh, cewek 2. Dan di puji Tuhan ya, saya diperkenalkan dengan komunitas ini yang dimana saya bisa lebih mengenal Tuhan, lebih berakar, bertumbuh, dan harapannya ke depan menghasilkan buah roh yang dimana Tuhan telah persiapkan untuk kemenangan dalam semua permasalahan. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Neng Ika ya. Selamat datang di komunitas baca Alkitab ya. Seperti yang Ibu Neng Ika bilang tadi, ya firman Tuhan itu terus ya kita paksa untuk kita baca, baca, baca biar dia berakar di dalam diri kita dan percaya kita akan menghasilkan buah juga ya. Ibu-ibu di sini baca bukan hanya sekedar baca, harus dihidupi, kemudian kita apa namanya praktekkan dan akan menghasilkan buah ya. Buah itu ya di lingkungan kita ya. Bagaimana kita merespons setiap masalah terhadap masalah kita, itulah buahnya ya. Jadi orang bisa melihat buah daripada apa yang kita lakukan. Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Saya akan bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, selamat sore. Terima kasih kami sudah membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dari hari ke hari melekat Tuhan di dalam hati pikiran kami. Dan biarlah roh kudus-Mu itu Tuhan setiap hari melekat di dalam diri kami. Sehingga roh kudus-Mu itu Tuhan menjadi panduan di dalam diri kami. Yang menghibur kami, yang menyetir kami, yang membantu kami dalam memutuskan apapun itu. Bapak bantu kami agar setiap firman-Mu ini Tuhan dapat kami hidupi, dapat kami praktekkan ya Bapa. Bapa bantu kami Tuhan untuk semakin Tuhan menyelami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa roh-Mu yang hidup itu juga Tuhan akan membantu kami Tuhan, memperbaharui kehidupan kerohanian kami dari waktu ke waktu. Bapak kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan yang ada di sini, untuk Ibu Dewi, Ibu Lampita, Cen-Cen, Enda, Ibu Nur, Ibu Paula Kristi, Ibu Yersi, Neng Ike, Ibu Flora, Ibu Yospina, Ibu Renti, Ida dan Dorea, Ibu Risa, Ibu Nace, serta hamba sendiri ya Bapak. Engkau memberikan pemulihan pada kami ya Bapa, pada waktu kami bersujud di kaki-Mu. Engkau membantu kami untuk pulih atas apapun Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan, membebaskan, menyelamatkan, menjadikan yang tidak ada menjadi ada.
Engkau juga sanggup Tuhan memberikan organ-organ yang baru di dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan merasakan kesakitan ya Bapa, ketika kami merasakan kelemahan tubuh. Engkau yang sanggup membalikkan segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang mampu membalikkan buruk menjadi baik. Engkau yang mampu memberi kekuatan ketika kami menjadi lemah Tuhan. Engkau yang mampu memberikan kedamaian ketika hati kami Tuhan gundah gulana. Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan ketika kami mengalami kesusahan, ketika kami dihadapkan dengan dapur kesengsaraan. Engkau yang membantu kami Tuhan memberi jalan keluarnya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami hanya fokus kepadamu, ketika kami datang dan hanya berbicara dan mengadu kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kebahagiaan Tuhan ketika kami mengalami kesedihan. Engkau memberikan sukacita ketika kami mengalami kemarahan. Engkau memberikan keberanian ketika kami mengalami ketakutan ya Tuhan. Engkau memberikan rasa percaya yang tinggi Tuhan ketika kami mengalami ketidakpercayaan atas diri kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami dapat menjadi pribadi Tuhan yang menyenangkan hatimu. Bantu kami semua Tuhan agar kami dapat menjadi pribadi yang menjadi representasimu ketika kami berhadapan dengan pasangan hidup kami, ketika kami berhadapan dengan anak-anak kami, ketika kami berhadapan dengan komunitas kami, ketika kami berhadapan dengan teman-teman kami. Bantu kami Tuhan untuk melakukan penguasaan diri Tuhan. Kami membutuhkan roh-Mu itu Tuhan di dalam kami. Karena roh-Mu itulah Tuhan yang mampu Tuhan membantu kami Tuhan agar bisa mengendalikan segala sesuatunya di dalam hidup kami. Tuhan, kami 0% dan Engkau 100%. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan segala hidup kami, segala aset-aset yang kami miliki, segala keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Bantu kami ketika kami melakukan perencanaan. Engkau Tuhan, rancangan-Mu yang terjadi Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk selalu ikhlas ketika banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan kami. Bantu kami semua Tuhan, agar damai sejahtera itu terus terpelihara di hati kami ya Bapa. Bantu pikiran kami agar pikiran Kristus Tuhan yang ada Tuhan di dalam pikiran kami. Kami patahkan semua roh-roh overthinking, pikiran-pikiran overthinking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan semua pikiran-pikiran yang jahat yang berusaha menghantui kami sehingga kami Tuhan itu jauh dari sejahtera-Mu karena pikiran-pikiran yang tidak benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jauhkan Tuhan, patahkan semua pikiran-pikiran yang membuat damai sejahtera itu tercuri di dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan pikiran kami Tuhan dengan pikiran-pikiran baru, dengan pikiran-pikiran positif. Demikian juga Tuhan, Engkau mengurapi semua bibir, mulut, perkataan kami, agar apapun yang keluar dari mulut kami ini bukan kata-kata yang mendatangkan sia-sia, bukan kata-kata yang membuat orang lain kemudian menjadi down, kemudian orang lain itu menjadi marah. Dalam nama Tuhan Yesus itu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus untuk berjaga-jaga di liang bibir kami ini, supaya mulut kami ini bisa berhati-hati ketika berkata-kata ya Bapa. Urapi mulut kami Tuhan, bantu kami untuk melakukan pengendalian terhadap lidah bibir mulut perkataan kami. Demikian juga Tuhan, urapi semua kami yang ada di sini, indera pendengaran kami. Jangan sampai ada hal-hal yang sia-sia yang masuk ke telinga kami, kemudian itu membuat kami menjadi down, membuat kami menjadi sedih, membuat kami menjadi marah. Dalam nama Tuhan Yesus, telinga kami ini sudah diurapi dengan darah Kristus. Roh Kudus, kami juga mengundang Engkau untuk berjaga-jaga di liang kuping kami ini, sehingga semua perkataan yang sia-sia itu numpang lewat dan tidak masuk ke dalam pikiran kami. Kami mau mendengarkan kata-kata sukacita yang membangkitkan iman, yang membangkitkan roh kami, yang membuat pikiran kami positif. Urapi Tuhan pikiran telinga kami. Demikian juga dengan tubuh kami ini Tuhan. Tubuh kami ini adalah bait Allah, bait Engkau, bait Kristus. Bantu kami untuk bisa mengerem diri kami, mulut kami ketika kami tahu kami punya sakit penyakit. Bantu kami untuk bisa mengontrol segala makanan yang masuk ke dalam lidah kami, agar kami tidak mengotori diri kami dengan sakit penyakit yang kami sudah tahu sebabnya ya Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan untuk menjaga bait-Mu
yang suci itu di dalam diri kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kembali aktivitas kami. Ketika kami selesai berdoa, Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai berhenti bekerja. Dia terus diam di dalam kami dan terus menjadi panduan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Amin Ibu-ibu, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati ya. Semangat selalu.